Dilema Rika Rahim. Roma menikahi Rika Rahim awal tahun 1984. Saya tidak tahu bagaimana prosesnya bermula sampai akhirnya saya dengan Mas Oma jadi suami istri yang sah. Tapi, saya dengar kemudian selentingan dari kanan-kiri tentang keadaan rumah tangganya. Saya tidak ingin mengemukakan soal itu. Itu rahasia pribadi saya dan bagian dari hidup saya. Tutur Rika Rahim di rumah pribadinya di Jalan Pondok Jaya, rumah yang kini ditempatinya bersama Roma. Rika Rahim lahir dari ibu asal Surabaya berdarah Jerman, dan ayah dari Solo. Dulu ia dikenal dengan sebutan Rika Sukardi, tapi kemudian menjadi Rika Rahim setelah meresmikan diri sebagai muslimah di hadapan Buya Hamka. Namanya mulai dikenal publik melalui jalur iklan dan cover majalah. Ia kemudian tampil sebagai bintang film pertama kali tahun 1977 dalam film Jakarta-Jakarta garapan Ami Priyono. Perkenalannya dengan Rhoma Irama dimulai tahun 1979. Ketika itu, Papa Rika, saya dengar dari seorang teman bahwa Oma sedang mencari pasangan baru untuk main film. Sebelumnya ia berpasangan dengan Yati Octavia. Semula saya kurang tertarik untuk memperkenalkan diri, karena saya tahu Oma membuat film-film musikal, sedangkan saya tidak mempunyai pengalaman di musik dan tidak bisa menyanyi. Tapi teman saya, Tiens, mendesak untuk memperkenalkan saya dengan Oma. Mengaku sebagai orang yang tidak ambisius, Rika mengikuti ajakan temannya itu tanpa terlalu berharap untuk diterima menjadi pasangan main Rhoma Irama. Tidak ada salahnya kamu berkenalan dengan Rhoma Irama. Setelah kenal, kalau kamu diterima jadi pasangan mainnya ya syukur, ditolak pun tak jadi soal, kata Rika menirukan ajakan temannya. Dan begitu ia berpikir saat itu. Tapi setelah berkenalan agaknya Oma terkesan akan penampilan Rika. Rika diajak main ke rumahnya, sekali, dua kali, dan selanjutnya mereka pun jadi sering mengobrol. Mas Oma waktu itu mungkin ingin mengetahui karakter saya, katanya. Sudah bisa ditebak bagaimana akhirnya. Saya dianggap cocok untuk mendampinginya dalam film-film, Rika menambahkan. Tapi, Roma menampik kalau dikatakan sejak awal ia sudah ada feeling terhadap calon pasangannya itu. Katanya, saat itu saya tidak punya bayangan apa-apa, selain pemikiran bahwa Rika akan mampu bermain dengan baik di film. Dan, saya sudah membuktikannya, Rika kemudian menikah dengan orang lain. Rika akhirnya jadi pasangan tetap dalam film-film Oma. Ketika itu ia gadis yang pendiam, sementara Oma juga tergolong agak pendiam. Alhasil, bila sedang jeda syuting, mereka berdua lebih sering main diam-diaman. Tahun 1980 Rika menikah dengan pria pilihannya. Setelah itu ia masih terus main sebagai pemeran utama dalam film-film Roma, yang di mata para kritikus film tidak menarik, namun penontonnya selalu berjubel. Hubungan Roma dan Rika berlangsung sebagai dua teman baik. Bila sebelumnya keduanya jarang mengobrol, selanjutnya justru sering. Suatu kali, kata Rika, saya mempunyai masalah yang agak berat. Agar hati saya bisa longgar, saya ingin membagi masalah ini pada orang lain. Tapi saya bingung pada siapa. Kalau saya ceritakan kepada teman, belum tentu mereka bisa membantu menyelesaikan masalah. Bisa-bisa urusannya malah menjadi panjang. Karena semakin hari ia semakin tak tahan menanggung beban itu sendirian, maka dia beranikan diri mengungkapkannya pada Roma. Ternyata dia seorang pendengar yang baik dan bisa menanggapi dengan enak dan tulus. Selanjutnya, ia bahkan bisa ikut membantu menyelesaikannya dengan saran-saran yang diberikan olehnya. Hati saya jadi lega, kenang Rika. Tapi agaknya ada juga masalah pribadi Rika yang tidak bisa diselesaikan oleh Roma, yaitu kemelut rumah tangga wanita itu. Pasangan muda itu akhirnya bercerai pada tahun 1982. Tentu saja perceraian Rika itu membuat dirinya diburu-buru para wartawan. Tapi, ia enggan bertutur tentang alasan perceraian itu. Yang lalu biarlah berlalu. Saya akan berusaha melupakannya. Sebut saja ini sebagai takdir, kilahnya ketika didesak wartawan. Ia malah menegaskan bahwa perceraian itu justru membuat batinnya lebih tenang. Kalau nanti bersuami lagi, saya akan pilih pria yang kebapaan dan penuh pengertian. Sekarang ini saya memilih hidup sendirian. Tapi ternyata kesendiriannya itu hanya berlangsung sekitar 2 tahun. Selanjutnya ia menikah dengan pasangan mainnya yang sekaligus penasehatnya, Rhoma Irama. Pernikahan inilah yang kemudian mensahkan gosip-gosip tentang mereka sebelumnya, dan akhirnya melahirkan gunjingan-gunjingan baru yang lebih seru. Rika berusaha menolak. Entah bagaimana,
Judul film pertama Rika dalam serial film Roma, seperti menyiratkan sesuatu. Didukung pemeran utama El Manik, judul film itu adalah Cinta Segitiga. Siapa sangka kalau cinta segitiga khayalan itu, dalam versi nyata, akhirnya menjadi suatu kenyataan. Tapi, Roma cepat menyangga ketika ditanyakan apakah sejak itu dia sudah menaruh hati terhadap Rika. Saya tidak pernah membayangkan bahwa dia akan jadi istri saya. Cerita dalam film itu fiktif belaka. Jadi jangan direka-reka begitu, katanya. Ditambahkannya bahwa lahir, mati, dan jodoh itu ada di tangan Tuhan. Kenapa akhirnya ia menikah dengan Rika? Tandasnya, kondisinya memang sudah begitu. Ada pertimbangan-pertimbangan keimanan, di mana semua keputusan itu akhirnya ada pada Allah. Menikah itu adalah takdir mubrom, takdir yang tidak bisa ditolak atau direkayasa. Lalu, bagaimana menurut Rika? Saya sendiri tidak tahu bagaimana proses itu bermula. Saya tidak tahu, karena semua ini di luar dugaan saya. Sejak pertama saya berpasangan di film, tidak kepikir sedikit pun bahwa suatu saat akan menikah dengannya. Karena itu ketika teman-teman meledek saya, kamu ada apa-apa dengan Bang Haji? Ya. Saya pun menjawab polos, gila kamu, mana mungkin, jawab Rika. Demikianlah akhirnya, Rika putri ke-10 dari 12 bersaudara dan dilahirkan di Bandung, tahun 1956, menikah dengan Rhoma Irama yang usianya 10 tahun lebih tua. Pernikahan ini pun berlangsung 2 kali. Pertama mereka menikah di bawah tangan hanya menurut agama tahun 1984, dan sekitar setahun kemudian mereka mengadakan pesta. 2 bulan setelah itu, perceraian Rhoma dan Veronica terjadi. Inilah yang kemudian membuat Rika kian terpuruk dalam situasi yang serba salah. Ia dituduh merebut suami orang. Rika sulit membela diri. Tidak benar kalau saya disebut merebut suami orang, kata Rika. Jauh sebelum kami menikah, saya sudah mendengar tentang kemelut rumah tangga Oma. Tapi saya tidak mau peduli, karena saya pikir kemelut itu bukan urusan saya. Saya juga tidak punya pikiran untuk mengambil manfaat dari situasi itu. Karena waktu itu sedikit pun saya tak pernah berpikir untuk menjadi istri Oma Irama. Yang pasti Oma acap kali berkunjung ke rumah Rila di Kompleks Pondok Jaya. Itu mengakibatkan hubungan kedua insan ini semakin dekat. Bagi Rika, semula kedekatan itu dianggapnya sebagai hal biasa. Tapi, Oma ternyata punya rencana lain yang membuat Rika kaget luar biasa. Saya syok sekali, katanya menanggapi keinginan Oma untuk menikahinya. Menurut pengakuan Rika, semula ia menolak. Tapi, Oma tak putus asa. Ketika Oma mengulang permintaannya, Rika minta waktu. Dengan begitu, tambah Rika, sesungguhnya saya ingin menolaknya secara halus. Saya berharap mudah-mudahan dia melupakan niatnya untuk menikahi saya. Pendeknya, saya berusaha menghindar. Namun melihat situasinya yang tidak menguntungkan, ia akhirnya menjadi bingung. Berulang kali ia mengeluh pada dirinya sendiri. Aduh, kenapa jadi begini? Kenapa jadi begitu? Saya berpikir beribu kali, katanya. Tapi waktu terus berjalan. Pergaulan mereka sebagai teman mengobrol di samping pasangan main film juga terus berlanjut. Oma tak pernah menarik permintaannya, dan Rika pun terus mempertimbangkannya. Akhirnya usahanya untuk menolak pun kian mengendur. Selanjutnya, karena ia merasa takut berdosa, ia pun bersedia menikah dengan sang raja dangdut itu. Bagaimanapun, setelah masuk Islam, saya harus berusaha untuk menjadi orang Islam yang baik. Saya tidak mau merusak citra Islam hanya karena hubungan kami terus-menerus digunjingkan orang, tutur Rika lembut. Sampai sekarang, Rikalah yang tetap mendampingi Rhoma sebagai istri. Demikian, jika salah mohon maaf.